Bayangkan Anda berada pada situasi seperti berikut. Anda adalah manajer, Anda bertanggung jawab terhadap pengembangan produk, atau Anda mungkin juga seorang engineer yang Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu produk. Anda mempunyai masukan terhadap produk tersebut yang berasal dari konsumen. Dan apa yang diinginkan oleh konsumen, oleh pelanggan Anda harus terjemahkan ke dalam aspek-aspek teknis. Anda harus terjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda, oleh masyarakat ramai, oleh orang yang menggunakan produk tersebut ke dalam bentuk-bentuk teknis agar Anda bisa menghasilkan suatu produk yang lebih baik, yang lebih bagus, yang diinginkan oleh konsumen. Jika Anda menghadapi masalah seperti itu, maka Anda sudah berada pada jalur yang benar untuk mempelajari quality function deployment. Selamat bertemu kembali di mata kuliah inovasi. Saya Muhammad Riza dari program studi teknik mesin yang bakal menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Quality function deployment atau kita singkat saja dengan QFD itu adalah merupakan matriks yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pelanggan. Biasanya QFD ini kita sebut dengan House of Quality. Jadi wujudnya adalah seperti yang terlihat pada gambar ini. Anda bisa lihat bahwa QFD itu bentuknya seperti rumah ini, seperti atap ini. Ini adalah wujudnya dari House of Quality. Ya, jadi dia terdiri dari matriks. Di matriks itu ada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu X itu ya. Pertemuan antara kedua sumbu itu kita sebut dengan matriks. Digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pelanggan. Ini seperti yang saya bilang pada pembukaan tadi, bahwa Anda harus tahu kebutuhan pelanggan Anda. Tujuannya QFD digunakan untuk menangkap suara pelanggan. Ya, jadi Anda harus tahu suara pelanggan Anda, maunya gimana, kemudian dia menerjemahkannya ke dalam informasi teknis yang dapat digunakan untuk membuat atau meningkatkan suatu produk. Membuatnya lebih baik atau meningkatkannya menjadi lebih baik. QFD ini diinisiasi oleh Dr. Akao. Ini orang Jepang pada tahun 1970-an. Ini biasanya disebut dengan House of Quality seperti yang saya utarakan tadi, yang berisi tentang informasi pelanggan satu lagi tentang informasi teknis. Kalau wujudnya seperti yang saya kemukakan seperti di awal, ini adalah QFD, maka secara skematik dia bisa kita perlihatkan seperti berikut. Sumbu yang vertikal ini adalah berisi tentang informasi-informasi teknis. Sementara kebutuhan pelanggan, apa yang pelanggan ingin, apa yang pelanggan mau, itu adalah biasanya ditulis dalam bentuk horizontal. Jadi kalau kita lihat ini misalnya attractive table setting ya, setting meja yang atraktif. Ada kategorinya bersih, ada elegan, ada korek dan benar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi yang 7 ini adalah suara dari pelanggan. Sementara yang ini ada laundry, ada training, dan lain sebagainya. Ini adalah aspek teknis. Ya. Jadi bagian yang customer requirement ini diperoleh dari pelanggan, dan bagian ini yang kemudian diterjemahkan ke bagian ini menjadi design requirement. Yang bagian ini dari pelanggan, yang bagian ini dari kita sebagai orang yang mengembangkan produk.
Ya, nanti hubungannya kita akan ketemukan di dalam matrik hubungan ini. Ini adalah skor. Bagian kanan ini adalah bagian dari kompetitor sejenis. Misalnya ada perusahaan sejenis, atau restoran sejenis, atau produk sejenis, dia akan berada di bagian sini. Dan kemudian ini adalah bagian dari kepentingannya. Jadi desain dari household quality ini sekarang sudah berkembang menjadi bermacam-macam bentuk, tapi pada dasarnya dia akan berbentuk seperti rumah ini dan terdiri dari pendapat pelanggan dan aspek teknis yang sudah diterjemahkan. Ini merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Ya, bagaimana kita merencanakan berdasarkan hasil dari komunikasi kita dengan pelanggan. Digunakan untuk pengembangan produk baru. Ya, jadi barangnya sudah kita ada di pasaran dan kita ingin mengembangkan kembali. Ya, kemudian untuk juga memenuhi permintaan pelanggan. Produk di sini tidak selalu bentuknya bentuk fisik, tetapi bisa juga dia berbentuk layanan atau jasa. Kemudian digunakan juga untuk mengidentifikasi harapan dari pelanggan. Pelanggan maunya seperti apa? Misalnya restorannya lebih bersih, atau penataan mejanya lebih bagus, atau mobilnya berlari lebih cepat, atau mobil mungkin kapasitasnya bisa menampung lebih besar, dan lain sebagainya. Merupakan alat perencanaan ini digunakan untuk membantu menetapkan target strategis. Jadi ketika Anda sudah mengumpulkan pendapat pelanggan, Anda tahu keluhannya, dari sekian banyak itu, Anda tentukan prioritasnya, dan Anda bisa menentukan target strategisnya. Bagian mana yang harus Anda perbaiki terlebih dahulu? Karena Anda sudah mengumpulkan sekian banyak data, Anda tahu persentase kepentingannya berapa, kemudian Anda bisa menetapkan prioritas. Karena prioritas itu mulai dari urutan, ya, urutan dari kepentingan, dari 1, 2, 3, dan berikutnya. Prioritas harus kita utamakan prioritas yang paling atas dulu. Ini juga menyangkut tentang kemampuan perusahaan, kemampuan individu untuk membiayai perubahan tersebut. Kalau uangnya banyak, tidak masalah, ya. Uangnya banyak, ya sudah, perbaiki aja semuanya. Tapi ketika dengan budget yang terbatas, tetapi kita harus melakukan pengembangan produk, maka kita harus mengalokasikan kepada masalah mana yang paling utama untuk bisa diperbaiki. Kemudian digunakan juga untuk memberikan apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bagian kompetitor. Kompetitor ini sudah juga membuat produk yang sama. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari pesaing kita, kompetitor kita, itulah yang akan kita pertimbangkan untuk membuat produk kita menjadi lebih mempunyai daya saing. Dan semua informasi itu kita bisa integrasikannya. Ya. Manfaatnya itu adalah QFD itu adalah mendorong, membangun kerjasama tim. Ya, jadi mengumpulkan pendapat itu bisa dari berbagai macam orang. Mungkin dari marketing juga mengumpulkan pendapat, dari customer service mengumpulkan pendapat, ya. Kemudian pendapat yang bisa didapat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk teknis. Anda berhubungan dengan orang keuangan, Anda berhubungan dengan insinyur, Anda berhubungan dengan operator, Anda berhubungan sama desainer dan selanjutnya orang-orang teknis, sehingga Anda bisa membentuk suatu konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama. Apa yang diinginkan oleh pelanggan, yang diperoleh oleh orang marketing atau customer service, kemudian disetujui, ya, diterjemahkan oleh orang teknis dan bisa disetujui secara bersama-sama. Ya, struktur, organisasi, semuanya mereka ini bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan suatu ide yang baru. Mengembangkan QFD itu kita lalui dengan beberapa tahapan. Sudah pasti seperti yang Anda lihat pada house of quality, Anda tentukan dulu suara pelanggannya, ya. Itu tujuan Anda pertama kali itu menentukan yang diinginkan pelanggan itu apa sih? Apakah produknya menjadi lebih kuat atau produknya lebih murah atau misalnya suaranya lebih jernih atau lebih cepat. Ya, macam-macam pelanggannya, keinginannya macam-macam. Anda tidak mungkin
memenuhi semua keinginan pelanggan. Itu tadi yang harus Anda lakukan, prioritas ya. Dan memberikan peringkat, minta pelanggan memberi peringkat pada kepentingan relatif dari keinginannya. Nah ini. Jadi kalau Anda misalnya, kalau Anda punya handphone, pelanggannya ada handphone, yang diinginkan dari handphone itu apa sih nomor satu gitu. Apakah layarnya yang besar? Apakah suaranya yang lebih jernih? Apakah kemampuan dia foto ya? Apakah dia mempunyai pixel yang lebih besar? Atau ketajaman gambar dan lain sebagainya. Minta pelanggan untuk menyusun peringkat ya. Dari mana yang dia lebih prioritaskan. Minta pelanggan mengevaluasi perusahaan Anda terhadap pesaing. Ya, ini untuk mengetahui posisi kita terhadap kompetitor kita. Dan tentukan bagaimana keinginan akan terpenuhi. Pelanggan itu ingin gimana sih sebenarnya? Ya, supaya bisa keinginannya terpenuhi. Tentukan arah perbaikan untuk persyaratan teknis. Misalnya, oh saya pengen kameranya itu lebih bagus lah gitu ya. Misalnya pikselnya lebih besar. Atau kamera depan dan kamera belakang. Kecenderungan orang mungkin untuk selfie, mungkin dia kamera untuk selfie-nya mau lebih megapikselnya lebih besar daripada kamera yang di belakangnya misalnya ya. Dan tujuan operasional untuk persyaratan teknis dan tentukan korelasi antara pesanan. Nah, ini adalah bagian di mana Anda menentukan korelasi hubungan matriks antara keinginan dari pelanggan dengan aspek teknis ya. Tentukan bobot kolom. Pembobotan ini nanti bisa Anda tentukan sendiri, walaupun ini tergantung dari pendapat masing-masing ya. Tentukan persyaratan, peraturan atau internal dan analisa. Terakhir kira Anda harus menganalisa matrik QFD. Tentukan suara pelanggan. Pelanggan pasti akan diajak bicara. Tentukan target pasarnya. Apakah segmen Anda itu segmennya anak muda, apakah segmen orang tua, atau segmen orang pekerja, atau segmen anak-anak, itu tentukan dulu targetnya, produk Anda. Tentukan apakah akan melakukan survei dengan atau tanpa sampel produk. Anda bisa bawa produknya langsung, atau Anda bisa tanyakan saja keinginannya apa. Ya. Tentukan apakah akan menggunakan organisasi luar untuk melakukan survei. Ya, Anda bisa menyewa misalnya surveyor misalnya ya, yang mengumpulkan pendapat. Tentukan suara pelanggan, tentukan orang yang akan diajak bicara. Bisa melalui FGD, forum group discussion, Anda kumpulkan orang-orang yang menggunakan produk tersebut, kemudian Anda lakukan suatu diskusi, misalnya 1 hari, 2 hari di tempat yang nyaman, itu ya di hotel, di mana gitu. Kemudian Anda melakukan brainstorming, ya, kumpulkan pendapat apa yang diinginkan, apa komplainnya terhadap produk tersebut dan lain sebagainya. Anda bisa melakukan wawancara juga, ini metode survei, kuesioner atau product clinic, atau bisa Anda juga melakukan pengamatan langsung terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian Anda bisa mendengarkan, mengamati, menyelidiki, tanya alasannya, penjelasan, pemahaman, atau masalah yang dihadapi terhadap produk Anda. Ya. Ini adalah bentuk dari QFD. Ya, Anda lihat sendiri, ini masalahnya adalah dihadapi oleh suatu restoran. Ya, masalahnya adalah attractive table setting. Jadi pengaturan meja yang atraktif. Apa yang dipinginkan oleh konsumen di sini? Ini adalah demand konsumen. Konsumen maunya meja yang bersih, elegan, bagus, dan ditata dengan benar. Pada bagian penataan, pada kebersihan, dia akan lihat dulu cloth-nya, ya, taplak mejanya. Kemudian cutlery-nya. Cutlery itu peralatan makannya. Kemudian dari sisi elegan, dia akan lihat dulu taplaknya, kemudian dekornya, kemudian furniturnya. Apakah taplaknya bagus, apa dekorasinya bagus, berbentuk apa, biasanya serbet dibentuk bunga, atau furniturnya ada gelas, tatakannya, kemudian ada lilinnya, dan lain sebagainya. Kemudian dari bagian
koreknya, kebenarannya. Ya, apakah layoutnya sudah benar? Apakah misalnya peletakan garpu di kiri atau di kanan, pisaunya di mana, hidangan penutupnya, piringnya taruh di mana, apakah harus ada tatahan gelas atau tidak, atau mangkok untuk supnya bentuknya seperti apa. Ya, ini adalah pada bagian konsumen. Seperti yang saya utarakan pada bagian awal, bahwa bagian yang horizontal itu adalah pendapat dari konsumen. Nah, bagian dari pendapat ini ya, kemudian kita kasih dengan pembobotan. Ini ada di bobotnya. Apakah taplak itu penting? Mungkin bobotnya adalah 8 gitu ya. 8. Kemudian apakah peralatan itu penting bagi kebersihan? Bobotnya adalah 9 ya. Dan begitu selanjutnya. Kemudian dari tampil yang elegan, apakah taplak itu penting? Diberi skor 6, dekor 7, dan furniture untuk tampil elegan mungkin diberi nilai 4. Ini subjektif sekali ya untuk penilaian seperti ini. Kemudian hasil dari ini kemudian diterjemahkan bagian kebersihan, elegan dan kebenaran itu diterjemahkan ke dalam aspek teknis. Nah, di sini adalah bagian teknis untuk menjelaskan bagaimana untuk memenuhi 1, 2, 3 ya. Apakah laundry, cuci, dishwashing ya, cuci piring, desain meja, tata letak meja, ada pemeriksaan, kemudian ada budgeting ya. Kan kalau budgeting mungkin kalau supaya lebih bagus mungkin saja barangnya dibeli lebih mahal gitu ya, lebih barangnya dari perak, gitu, kristalnya lebih bagus ya. Purchasing, pembelian, dan training ya. Training bisa saja mempengaruhi secara teknis terhadap aspek-aspek kebersihan, keeleganan, dan kebenaran. Ya, kalau orang yang tidak dilatih dengan benar, mungkin dia tidak bisa melakukan tindakan yang benar, correct gitu ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kita punya bagian ini adalah bagian konsumen. Dan ini bagian hasil yang harus Anda terjemahkan dari apa yang konsumen inginkan. Apa yang harus Anda lakukan. Nah, begitu bahasa sederhananya. Konsumen yang pengen ini, Anda harus lakukan yang ini, ya. Nah, untuk melihat seberapa besar skornya, Anda bisa lihat apakah taplak dengan laundry itu skornya berapa, ya. Skor itu tergantung dari bagaimana Anda menentukan. Di sini diberi skornya 9. Skornya dari mana? Skornya diambil dari sini, ya. Ada 9. Ada 3 dan ada 1, ada strong, medium. Kalau laundry itu dengan taplak, cucian, hubungan dengan kebersihan, oh itu hubungannya sangat besar gitu ya. Jadi hubungannya nilainya 9 gitu. Kalau budgeting dia beri nilai 1 ya. Jadi untuk urusan kebersihan itu kayaknya hubungannya dengan harga barangnya itu saya rasa tidak terlalu besar, makanya dia akan memberi nilainya 1 di sini. Dan begitu selanjutnya. Ya. Bagian yang segitiga di atas ini adalah hubungan antara masing-masing aspek teknis ini. Ya. Misalnya desain meja dengan table layout. Ya. Apakah desain meja dengan tata letak meja itu berhubungan erat? Desain mejanya mejanya berbentuk kotak, satu bentuk kotak, satu lagi bentuk bulat gitu ya. Tentu itu akan mempengaruhi dari tata letaknya. Dia akan beri simbol plus ini. Simbol plus artinya positif, tapi tidak strong positif. Kalau strong positif adalah tanda plusnya 2. Table layout dengan inspection, ya, table layout dan diperiksa. Table layoutnya sudah ada, dan bikin dengan pemeriksaan apakah berhubungan erat, sangat erat sekali. Dia beri tanda 2 positif di sini, ya, 2 tanda
plus. Dan begitu selanjutnya. Dan di bagian kanan, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kompetitornya. Ini adalah hasil dari survei dari customer. Ini adalah dua restoran yang berbeda. Ya, ini kita bisa belikan juga penilaian. Ya, kemudian ini adalah totalnya. Ini adalah bagian total. Cara menjumlahkannya, kalau ini nilainya 9 kali 8, ini nilainya 72. Ya. 72, ini juga 72, karena nilainya 9 dikali dengan 8 lagi. Kemudian ini adalah 1 dikali dengan 8. Jadi 72 ditambah 72 ditambah 24, ya, karena 8 kali 3 24 ditambah dengan 8. Ya, hasilnya adalah 176. 176 ini adalah 14%, ya, dari total keseluruhan 1258. Jadi 176 dibagi 1258 dikali 100%, dapatnya adalah 14%. Nah, keseluruhan ini kemudian bisa kita lihat bahwa bagian ini adalah bagian kepentingannya, tingkat kepentingannya. Ya, ini adalah angka di dalam persen, tingkat kepentingannya. Tingkat ini adalah percentage makes important easier to interpret, untuk menerjemahkan, and to carry, untuk kita tindak lanjuti ini. Bagian mana yang harus kita tindak lanjuti adalah bagian 3, 4, 5, yaitu 27%. Bagian apa itu? Adalah bagian inspeksi. Apa yang harus kita tekankan sebagai orang teknis adalah Anda harus melakukan inspeksi sebagai prioritas utama Anda. Kemudian kedua adalah bagian table layout. No, bukan table layout, ada 18 di sini. Ini adalah purchasing. Ya. Adalah training, ya, sorry. Ini adalah bagian training. Anda harus latih orang untuk menata mejanya dengan baik. Ya, ini Anda lihat ada beberapa prioritas. Ya. Kemudian di bagian sini apa yang diinginkan konsumen sebenarnya adalah yang paling tinggi, kita lihat di sini ada 294, ada lagi yang lebih besar, tidak ada. 294 ini yang paling besar nih. Jadi konsumen pengennya tuh dekornya harus lebih bagus. Nah, itulah yang harus Anda ketahui, apa yang diinginkan konsumen, kemudian bagaimana Anda menjelaskannya, menerjemahkannya ke dalam aspek-aspek teknis. Anda lakukan perbaikan, Anda dapatkan prioritas, kemudian Anda lakukan proses tindak lanjutinya. Ini adalah penilaian dari perusahaan. Apa yang Anda miliki sekarang adalah 9. Perusahaan yang Casnova ini juga 9, semua, dan perusahaan franchise ini untuk bagian cloud diberi nilai 4. Nah, Anda bisa tahu nih posisi Anda dibanding dengan kompetitor Anda. Ini Anda sekarang hasil dari survei, dan 2 kolom yang terakhir ini adalah dari kompetitor Anda. Contohnya lebih mudah adalah sebagai berikut. Anda katakan Anda mempunyai mobil, ya. Anda punya mobil, apa yang diinginkan konsumen dari mobil? Misalnya mobilnya cepat, serbaguna, mobilnya aman, kemudian mobilnya besar, kemudian mobilnya reliable, ya, di starter langsung hidup gitu ya. Kalau diinjak rem berhenti, ya, dan lain sebagainya. Kalau diinjak gas dia kenceng gitu ya. Kemudian mobilnya murah. Nah, dari customer yang inginkan ini para engineer akan menerjemahkannya ke dalam, misalnya Anda mobilnya besar, mobilnya maunya cepat, dan mobilnya besar, itu berhubungan dengan berat. Ya, ini harus sesuatu yang bisa Anda ukur gitu. Ya. Kemudian mesinnya itu menerjemahkan dari fast, cepat, ya, kapasitas mesinnya berapa horsepower, ya. Kemudian Anda mau produknya murah, ini harus berhubungan dengan cost of production. Kemudian barangnya reliable, Anda bisa koneksikan Anda bisa terjemahkan dalam
material life atau usia dari produknya, kemudian dari safe dan big dan MPG bisa Anda terjemahkan ke dalam dimensi, kemudian dalam urusan kecepatan juga, kecepatan ya, dan reliable dan safe, Anda bisa hubungkan dia dengan akselerasi dari 0 sampai 60 km, dia bisa mencapai kecepatan berapa. Begitu Anda menerjemahkan apa yang diinginkan konsumen ke dalam aspek teknisnya. Ya, saya rasa penjelasan tadi sudah membawa kita pada akhir dari sesi 1 dari pertemuan ini. Pada sesi kedua nanti saya akan menampilkan kepada Anda bagaimana studi kasus disusun untuk mengembangkan suatu produk yang kita sebut dengan kultivator. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa di sesi kedua dari chapter Quality Function Development ini.